فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan al-wudu yang diawali dengan fadilah dari amalan ini, yaitu wudu. Muallif atau syarih menyebutkan 3 poin yang menunjukkan keutamaan berdasarkan hadis yang disebutkan. Apa saja? Yang pertama, hadir. Nah, dengannya akan terbedakan umat Muhammad dari umat-umat yang lain. Kenapa? Karena bekas-bekas atau anggota-anggota tubuh yang terkena air wudu, yaitu anggota-anggota wudu, kelak akan apa? Akan terbedakan dari tubuh yang lain. Ghurrun muhajjalin, taib, bersinar. Sehingga ini menjadi tanda. Dan ghurrah pada asalnya yaitu warna putih yang ada di bagian kening kuda. Dan at-tahjil yaitu warna putih yang ada di bagian kaki-kaki dari kuda. Dan ini yang dimaksud pada umat Muhammad adalah cahaya. Karena ketika berwudu kan intinya adalah di muka, tangan, dan kaki. Dan anggota-anggota tubuh tersebut yang merupakan anggota wudu kalau akan bercahaya, sehingga terbedakan umat ini dari umat-umat yang lain. Dan juga hal ini ditegaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tablughul hilyatu minal mu'minin haitsu yablughul wudu. Dan hilyah yaitu cahaya. Yang dimaksud an-nur yaumal qiyamah, cahaya pada hari kiamat dari seorang mukmin itu diberikan ikhwan sesuai dengan yang sampai padanya air wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, indaka zikri, dari keutamaan wudu, sebagai sebab gugurnya dosa-dosa. Dan dosa-dosa yang dimaksud dosa apa? Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kedua matanya atau oleh tangannya atau oleh kakinya berguguran ketika dia berwudu. Juga di antara keutamaannya apa? Wafa. Sebagai sebab naiknya derajat seseorang. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kemudian disebutkan isbaghul wudu 'alal makarih. Berarti selain menggugurkan dosa-dosa juga
menjadi sebab naiknya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya wudu ini termasuk salah satu sebab untuk seorang lepas dari ikatan syaitan. Bagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Syaitan mengikat di tengkuk kepala salah seorang di antara kalian apabila dia tidur dengan berapa ikatan, Ahmad? Dengan 3 ikatan. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika laylun tawilun farqud. Ya, di setiap ikatan dipukul oleh syaitan, dikatakan kepadanya, nah, malam masih panjang bagimu, tidur saja. Malam masih panjang, tidur saja terus. Naam, fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat 'uqdah. Jika dia bangun kemudian berzikir, apa zikir ketika bangun tidur indahnya sakit? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka lepas ikatan pertama. Kemudian fa in tawaddaa in hallat uqdah, jika dia berwudu maka lepas ikatan yang satu lagi. Berarti wudu merupakan sebab lepasnya salah satu ikatan dari ikatan-ikatan syaitan di tengkuk mereka-mereka yang tidur, yang syaitan mengupayakan untuk kita malas bangun. Fa in shalla in halat 'uqdah, kemudian bila dia salat lepaslah ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kasalan. Maka kalau tiga-tiganya lepas, dia masuk di pagi hari dalam keadaan jiwanya bagus. Maka kalian masing-masing kawan perhatikan diri-diri kalian ketika pagi hari kok jiwanya semangat, ya pagi hari semangat, jiwanya baik, terdorong untuk kebaikan, maka berarti ikatan-ikatan syaitan tersebut sudah terlepas semua bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Wa illa, jika tidak, asbaha khabithan nafsi kasal. Jika tidak, maka di pagi hari dia akan apa? Akan buruk jiwanya. Jiwanya dalam kondisi buruk, kasalan, malas. Nah, maka yang masih suka malas-malasan di pagi hari, duduk, diam sedikit saja sudah apa? Sudah, tidur. Kalau tidak diketok-ketok, nggak kaget-kaget. Maka ini harus apa? Harus lebih kuat lagi dalam mengupayakan agar ikatan-ikatan syaitan tersebut lepas. Mungkin ada kekurangan dalam zikir, ada kurang bagus dan kurang ikhlas dalam wudu ataupun dalam salatnya. Kemudian juga puncak dari itu semua, kawan, yaitu diantara keutamaan wudu, bahwasanya wudu merupakan jalan dan sebab untuk seorang masuk ke dalam surga. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalla rak'atain yuqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Siapa saja yang wudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat betul-betul khusyuk dengan hati dan dengan apa? Jasadnya, maka mesti dia akan masuk ke dalam surga. Baik, maka amalan wudu ini bukan perkara yang remeh.
Bilal, karena rajinnya dia berwudu, kemudian setiap selesai wudu beliau kemudian usul dengan salat 2 rakaat, maka datang kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya masih di dunia tapi suara derap, langkah dari sendalnya sudah terdengar di surga. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ma yajibu lahul wudu. Hal-hal yang wajib untuknya dilakukan wudu. Yajibul wudu li umurin thalathah. Wajib untuk wudu karena 3 perkara. Baik, dan nanti akan kita ketahui dari ketiga perkara ini akhwan, yang rajih cuman 1 saja. Baik. Yang pertama yang disebutkan oleh syarih, as-salatu mutlaqan. Wajib untuk wudu demi salat secara mutlak. Maksudnya mutlaqan sawa'an kanat fardan aw naflan hatta al-janazah. Jadi pokoknya salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah, sampai salat jenazah pun wajib untuk wudu. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat maka berwudulah. Ini ringkasnya, ya kan? Karena apa? Perintah setelahnya adalah apa? Adalah rukun-rukun wudu. Berarti makna dari ayat, jika kalian hendak menunaikan salat maka berwudulah. Lah wudu itu bagaimana? Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, serta usaplah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini nas, kalau mau salat wajib wudu. Qala wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam kondisi junub maka bersucilah dengan mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Dan apabila kalian itu sakit atau sedang safar, atau salah seorang di antara kalian itu buang hajat, yaitu buang air besar, al-ghaid, buang air besar. Yang ini contoh-contoh apa? Kondisi akhwan jika sakit atau kondisi safar. Ini sakit untuk kondisi di mana seorang mungkin ada air tapi tidak mampu menggunakan air. Atau safar, ini kondisi orang yang dimungkinkan dengan kemungkinan yang kuat dia tidak mendapati air. Karena safar pada masa itu di padang pasir dan seterusnya. Baik. Atau salah seorang di antara kalian berhadas kecil. Hadas kecil dicontohkan oleh Allah dengan buang air besar. Atau berhadas besar, aula mastumun nisa, atau kalian menggauli wanita. Dan makna lamastumun nisa akhwan bukan sekedar menyentuh, tapi apa? Menggauli, hubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air. Ya, karena apa? Tadi dalam kondisi hadas kecil ataupun hadas akbar, tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari bagian
debu yang menempel di tangan-tangan kalian. Jadi tidak dituntut untuk mengusapkan semua debu, makanya Allah katakan minhu. Karena perintah tayamum bukan perintah untuk apa? Untuk ngolesi muka kita dengan debu, intinya bukan di situ. Tapi sebagian saja dari debu yang melekat di tangan, itu pun Nabi contohkan untuk diringankan dengan ditiup atau dikibas-kibaskan. Yang insya Allah nanti kaifiyah tayamum yang sesuai sunnah akan kita pelajari di pembahasan yang akan datang. Qala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk membuat kalian itu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi Allah perintahkan kita berwudu, Allah perintahkan kita mandi, Allah tidak menginginkan kita kesulitan. Makanya ketika ada hal yang dirasa sulit, apakah itu karena sakit sehingga tidak mungkin menggunakan air, atau karena safar sehingga tidak mendapati air, dan ada tuntutan untuk wudu atau mandi, maka Allah berikan jalan keluar dengan tayamum. Allah tidak menginginkan kita kesulitan, tapi yang Allah inginkan dari kita untuk apa? Untuk bisa kalian itu menjadi suci, liyutahhirakum. Walakin liyutahhirakum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ayat ini akan ayat pokok dalam pembahasan taharah, baik itu taharah wudu atau taharah dengan mandi. Semua pembahasan wudu dan mandi berparas pada ayat ini. Dan syahidnya akhwan di sini jelas Allah perintahkan apabila mau menunaikan salat untuk berwudu. Qala wa li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis siapa ini? Indaka Abdullah Amin Abi Hurairah muttafaqun alaih. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Kemudian yang kedua, wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yarfa'u la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, antum harakati ta'nya di dhammah, wala sadaqatun min ghululin. Salat itu tidak akan diterima. Perhatikan, la tuqbalu salatun. Salatun nakirah dalam konteks apa ini? Nafi, memiliki makna umum. Nakirah dalam konteks nafi memiliki makna umum. Salat apa saja, yang fardu, yang sunnah, bahkan salat jenazah, tidak akan diterima tanpa taharah. Taib, tuhur dan tahur, bedanya apa dulu? Endang ya Wafa. Taib, kalau tuhur adalah perbuatan bersucinya, sedangkan tahur dengan fathah adalah apa? Alat yang digunakan untuk bersuci, yaitu air atau debu. Taib. Wala sadaqatun min ghululin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari hasil ghulul, hasil nguntet. Tahu nguntet? Mengambil sesuatu yang bukan haknya dari perkara-perkara yang sifatnya kepemilikan umum, dimiliki bersama, dia kemudian ambil tanpa hak. Yaitu seperti paling jelasnya mengambil harta ghanimah yang belum dibagi, ini ghulul. Demikian pula masuk dalam hukum ghulul, nah, para koruptor, orang-orang yang korupsi, itu ghulul. Nah, mereka mau sedekah sebanyak apapun, kalau dari hasil korupsi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian dalil yang lebih sharih yang menunjukkan bahwasanya hanya salat saja yang diwajibkan untuk berwudu karenanya, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah." Dalam Sunan Abi Dawud, ini penting lafaz ini akhwan. Kenapa? Karena menjadi murajjih dalam banyak permasalahan fikhiyah terkait hal-hal yang diperselisihkan para ulama, apakah wajib wudu atau tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu apabila aku ingin menunaikan salat. Menunjukkan yang lainnya tidak wajib. Paham? Menunjukkan yang lainnya tidak wajib. Makanya yang rajih, yang wajib untuk berwudu itu hanya kalau mau salat. Taib, kalau mau salat. Taib. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh syarih, yang diwajibkan untuk berwudu at-tawafu bil baitil atiq, yaitu tawaf di sekeliling Ka'bah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti salatun. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaf di Baitullah itu seperti salat. Hadis ini akan dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dan diperbincangkan oleh para ulama tentang marfu' dan mauqufnya. Taib, dan yang rajih hadis ini mauquf. Dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dirajihkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Rahimahumullahu taala ajma'in. Jadi ini adalah perkataan siapa? Hamzah. Perkataan Abdullah bin Abbas. Hadis mauquf itu hadis apa? Bagaimana perkataan Al-Baikuni? Atau berikan pengertian yang rajih tentang hadis mauquf. Kalau tidak dari kalam Baikuni. Nah, yaitu kullu ma udhifa ila sahabi, semua hal yang diidhafakan kepada sahabat, min qaulin au fi'lin, baik perbuatan ataupun baik perkataan atau perbuatan, dengan syarat apa? Rifki, ada syaratnya apa? Syarat tambahannya? Taib, yang terlepas dari apa? Dari kondisi yang dia dihukumi marfu'. Karena di sana ada mauquf lahu hukmul ar-raf'. Taib, dan telah kita lewati. Nah, berarti ini perkataan Abdullah bin Abbas, at-tawafu bil baiti salat. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya pendapat ini lemah, yaitu tawaf di Baitullah itu wajib untuk wudu. Nah, kita tidak mendapati dalil yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk berwudu secara tegas. Padahal dulu jumlah kaum muslimin yang tawaf sangat banyak. Sangat banyak yang tawaf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kondisi demikian kita tidak mendapati satu hadis yang sahih bahwasanya Nabi memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk berwudu demi tawaf. Padahal apa? Sangat mungkin untuk mereka itu batal. Mungkin apa? Apalagi kalau tawafnya apa? Jauh dari apa? Dari Ka'bah. Kan semakin
jauh semakin putarannya semakin panjang. Nah, baik, kemungkinan batal besar. Nah, dari sekian ribu orang, sekian juta orang, nah, yang batal. Dalam keadaan demikian, kok kita tidak mendapati satu hadis yang sharih memerintahkan untuk apa? Berwudu. Baik. Apalagi dalam kondisi ziham, kan sulit kalau sudah kondisi berdesak-desakan, kemudian kok batal mau berwudu sulit. Nah, mau berwudu keluar itu sulit kalau tidak pintar-pintar, mencari akal. Apakah wudu pakai air zam-zam? Harus mikir juga, jangan sampai basah kemana-mana. Nah, nyari tempat minum air zam-zam untuk dia gunakan berwudu, gimana caranya? Nah, baik. Ini dari sisi apa? Dari sisi nazari. Kemudian taruhlah hadis Ibnu Abbas itu marfu', maka kita bisa membawa pada apa? Pada kondisi akhwan bahwasanya yang dimaksud tawaf di Baitullah itu seperti salat, yaitu ada dari sisi apa? Kesamaan. Ada kesamaan dengan salat tapi tidak keseluruhannya. Baik, sehingga dipersyaratkan seperti yang dipersyaratkan pada salat. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan setelahnya, illa annallaha abaha fihil kalam, hanya saja Allah bolehkan pada tawaf ini untuk bincang-bincang. Makanya Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam fatwa beliau menegaskan, wa tabayyana li anna taharatal hadathi la tushtarat fit tawaf wa la tajibu fihi bila raib. Dan jelas bagiku bahwasanya taharah dari hadath tidak dipersyaratkan pada tawaf dan tidak wajib padanya tanpa ada keraguan. Kenapa tanpa ada keraguan? Yang pertama, karena kita tidak mendapati dalil yang memerintahkan untuk wudu. Paham? Ini pegang erat-erat. Kemudian hukum asal, bara'atul asliyah, hukum asal seorang itu tidak diperintahkan. Paham? Hukum asal itu kita kan tidak diperintahkan dibebani dengan suatu hal. Berarti, tidak ada kewajiban untuk berwudu demi tawaf. Baik. Adapun yang datang dari Abdullah bin Abbas, kita katakan at-tawafu bil baiti salat, itu mauquf dari perkataan Ibnu Abbas. Kemudian taruhlah itu marfu', maka bukan maksudnya tawaf di Baitullah itu hukumnya dan semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya seperti salat, tidak. Buktinya apa? Tidak dipersyaratkan untuk menghadap kiblah terus, ya kan? Tawaf ini kan menghadapnya jalannya ke depan, enggak badannya ke arah kiblah terus, enggak. Baik, demikian pula apalagi syarat-syarat salat yang tidak dituntut dalam tawaf. Ya harus, enggak boleh. Kan tetap menutup aurat, Baik, kalau menutup aurat sama harus, ya kan? Nah, baik pakai rida, izar, baik pakai rida dan izar, sudah lengkap itu. Orang Arab sudah lengkap itu rida dan izar, namanya hulla. Apa yang lainnya? Berdiri, tidak dipersyaratkan berdiri, ya kan? Tadinya seorang duduk di kursi roda walaupun mampu berdiri, sah tidak tawafnya? Sah. Nah, baik, sah. Baik, yang jelas akhwan, at-tawafu bil baiti shalah ini mauquf.
Kalau marfu kita katakan bukan maksudnya bahwasanya tawaf itu menyamai salat dari semua syarat-syaratnya, termasuk diantaranya taharah. Nah, tidak harus sama kemudian wajib taharah padanya, karena juga ada syarat-syarat yang lain dalam salat yang tidak diharuskan pada tawaf. Makanya Syekhul Islam mengatakan bila raib, tidak ada keraguan bahwasanya tawaf tidak diwajibkan berwudu. Hanya saja disunnahkan. Ini jelas, kalau disunnahkan ya, karena padanya zikrullah, padanya ibadah. Walakin tustahabu fihi taharatus sughra ay al-wudu. Fa innal adillata syar'iyyata innama tadullu ala adami wujubiha fihi. Akan tapi disunnahkan padanya taharah sughra yaitu wudu, karena dalil-dalil syar'i hanyalah menunjukkan tidak wajibnya untuk untuk wudu, tapi tidak menafikan adanya kesunnahan. Tayyib. Walaysa fi syari'ati ma yadullu ala wujubi taharati sughra fi. Nah, dan ini juga yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Berarti kesimpulannya, untuk tawaf di Ka'bah hukum wudu padanya apa? Fadil mustahab. Tidak wajib. Kemudian perkara yang ketiga, mashul mushaf. Ini juga perkara yang kuat pembahasannya di kalangan para fuqaha. Mashul mushaf, menyentuh mushaf. Bedakan dalam pembahasan fiqhiyah antara menyentuh mushaf dengan qiraatul Quran. Kalau qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ini tidak mesti seorang menyentuh mushaf, karena qiraatul Quran yang penting melafadzkan lafaz-lafaz Al-Quran dengan hafalannya, ya kan? Tapi kalau masuk mushaf kaitannya dengan menyentuh mushafnya. Tayyib. Li hadithi Umar ibn Hazm wa Hakim ibn Hizam wa ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in la yamassal Qur'an illa tahir. Tayyib, di sini bukan Amr, bukan Umar, tapi Amr ditambah wawu, li hadithi Amr ibn Hazm. Dan hadits Amr ibn Hazm, tayyib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban wa fihi la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan hadis ini diperbincangkan oleh para ulama ahli hadis. Tayyib. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala mensahihkannya dengan jalan-jalannya. Cuman bagi yang mensahihkan, bagaimana kita menjawab hadis ini? Adapun kalau yang mengatakan dhaif, maka jelas berarti tidak ada persyaratan bagi orang yang mau menyentuh mushaf harus dalam kondisi telah bersuci. Baik. Dan telah kita singgung tadi bahwasanya yang diwajibkan untuk berwudu apa? Cuman kalau mau salat. Berarti untuk menyentuh mushaf yang rajih tidak harus wudu. Nah, tidak harus wudu. Baik. Lalu bagaimana menjawab dalil-dalil mereka? Juga di antara dalil yang masyhur, ikhwan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Baik. Bahkan sebagian yang menukilkan ijma', tapi yang rajih tidak. Nah, ini pendapat jumhurul ulama dengan dalil pokok dua pendalilan tadi, ayat la yamassuhu illal mutahharun, dan yang kedua hadis Amr bin Hazm. Adapun ayat, ikhwan,
maka kita katakan tidak bisa dijadikan dalil dalam permasalahan kita. Nah, baik. Kenapa? Karena pada lafaz la yamassuhu illal mutahharun ini yang dimaksud bukan Al-Qur'an. Tapi apa? Tapi Lauhil Mahfuz. Baik. Konteks dari Al-Qur'an, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun ay la yamassu al-lauhal mahfuz illal mutahharun ay al-malaikah. Paham? Dan ini jelas maknanya. Juga dikuatkan dengan ayat di surat Abasa fi suhufim mukarramah. Apa setelahnya? Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Yang dimaksud, nah, itu bukan Al-Quran tapi Al-Lauhul Mahfuz. Dan ini pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Baik. Kemudian pendalilan dengan hadis kita katakan, nah, taruhlah hadis tersebut sahih. Nah, dhamir la yamassul Qur'an illa tahir. Nah, dan juga seandainya dhamir la yamassuhu ilal mutahharun itu ke Al-Qur'an, tetap bisa dijawab bahwasanya tahir di sini tahir maknawi. Nah, karena kata tahir ini lafaz mustarak. Lafaz mustarak itu digunakan untuk banyak makna, kan? Baik satu kata tapi bisa bermakna banyak. Tahir bisa bermakna mukmin, terkadang dimutlakkan untuk mukmin, seorang yang beriman. Baik, untuk membedakan dari musyrik dan kafir. Nah, dan juga terkadang digunakan untuk tahir dari hadas akbar, terkadang digunakan tahir dari hadas asghar. Nah, terkadang digunakan kata tahir untuk orang yang tidak ada najis padanya. Paham? Seorang yang tidak ada najis padanya dikatakan tahir. Nah, hewan misalnya hayawan tahir yang bukan najis. Seperti misalnya kambing, hewan yang suci, ya kan? Bukan najis. Baik. Maka untuk memilih dari apa makna-makna tersebut harus ada murajjih. Nah, makanya dibawa kata tahir kepada suci dari hadas kecil dalam artian dia harus berwudu, ini butuh dalil. Nah, maka dibawa kepada makna asal pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yanjus. Nah, yang merupakan lawan dari kondisi innamal musyrikuna najasun. Oh, berarti makna tauhid di sini adalah apa? Seorang yang apa? Suci keyakinannya dari kesyirikan. Karena mukmin jasadnya tidak menajisi. Juga dikuatkan dengan hadis larangan membawa Al-Quran ke daerah musuh orang-orang kafir. Daerah orang-orang kafir tidak boleh kita membawa Quran agar Quran tidak disentuh oleh mereka, orang-orang kufar. Nah, dan ini makna yang paling luas untuk kata tahir, sehingga kita karena tidak ada murajjih dikembalikan kepada makna terluas. Berarti la yamassul Quran illa muslim awil mu'min. Adapun orang kafir, orang musyrik tidak boleh menyentuh Quran. Baik. Berarti dari sini kita ketahui tidak ada dalil yang mewajibkan untuk berwudu ketika mau menyentuh
mushaf. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, demikian pula Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, dan merupakan pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas, nah, serta sederetan para salaf, dan dirajihkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala. Baik. Berarti ketika memanjat mushaf kembali pada hukum istihbab, tidak pada hukum wajib. Nah, barakallahu fikum. Ini 3 hal yang disebutkan, dan kesimpulannya kembali pada satu perkara. Intinya adalah apa? Yang diwajibkan untuk wudu hanya salat. Dan semua ikhwan, dari dua poin yang disebutkan tadi, apakah itu tawaf ataupun mencontoh mushaf, kita punya dalil hadis Ibnu Abbas untuk penguat, yaitu innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Aku diperintahkan untuk wudu hanya kalau mau menunaikan salat. Itu yang wajib. Sedangkan hal-hal yang lain yang disebutkan, insyaallah kita tambahkan juga hal-hal yang disunnahkan pada pertemuan yang akan datang. Perkara-perkara yang disunnahkan untuk berwudu sebelumnya. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.